행복하기도 해요. 또 어떤 때는 어딘가 갇혀있는 기분이 들어요. 꿀까? 아유 잘했어. 아유 잘했어. 아빠 왔다. 아빠? 내가 목욕시키려고 일찍 왔는데 고마워. 뭐 애 하나 생긴다고 크게 달라지겠어? 과연 그럴까? 제가 잘 도와드리겠습니다. 딸내미가 최고다. 너무 이쁘잖아. 사부에 저도 제 딸 보고 싶어요. 저 지금 뭐라카노? 네가 가끔 다른 사람이 돼. 아영아, 사실은 다 제 잘못이에요. 지영 씨 부족해서 그런 거 아니야. 지영아, 너 하고픈 거 해. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menyampaikan review film Kim Ji-young Born 1982. Yang pertama, saya akan menyampaikan sedikit alur film dari Kim Ji-young 1982. Alur yang digunakan pada film ini menggunakan alur campuran. Awal mula permasalahan dimulai ketika Kim Ji-young mulai menikah dan memiliki anak. Kim Ji-young dituntut memiliki anak laki-laki oleh keluarga si laki-laki. Sedangkan anak yang ia lahirkan adalah anak perempuan. Kim Ji-young juga sering dibanding-bandingkan oleh para menantu lainnya. Kim Ji-young dituntut sempurna oleh keluarga mertua, dan disitulah ia mulai kehilangan jati dirinya sebagai seorang ibu, mertua, dan anak perempuan. Semakin banyak perubahan pada Kim Ji-young yang mulai terlihat karena sang suami mulai khawatir. Suami pun memulai konsul ke psikiater untuk memeriksakan istrinya. Nah, dan yang selanjutnya itu saya akan menjelaskan tentang deskripsi dari film Kim Ji-young Born 1982. Nah, di film ini bercerita tentang Kim Ji-young yang menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Nah, Ji-young ini selalu dinilai negatif oleh keluarganya sehingga mengalami sesuatu yang mengubah mentalnya. Nah, di film ini terdapat konflik seperti pada realita dari kita semua yang biasanya kita temui, seperti diskriminasi, dilecehkan, atau penolakan. Itu yang biasa yang dialami Ji-young. Namun, patut diacungi jempol karena perannya dia sebagai anak, istri, dan ibu sangat bagus. Nah, padahal di sisi lain itu keluarga Kim Ji-young adalah keluarga yang sangat harmonis karena mereka tinggal bersama mertuanya itu yang membuat Kim Ji-young itu merasa tertekan karena mertuanya itu selalu menuntut untuk melakukan pekerjaan rumah. Selanjutnya di sini saya akan menyampaikan permasalahan utama pada tokoh. Film Kim Ji-young Born 1982 bercerita tentang Kim Ji-young yang menjalani kehidupan sebagai ibu rumah tangga. Rutinitas berulang selalu dilakukannya dari mulai menyiapkan sarapan, mengurus anak, hingga membersihkan rumah. Meskipun sudah melakukan yang terbaik, Ji-young masih menerima reaksi negatif dari keluarganya, terutama dari mertuanya. Hal ini membuat Ji-young merasa kelelahan dan mulai mengalami sesuatu yang mengubah mentalnya. Konflik yang terjadi dalam Kim Ji-young Born 1982 adalah realita dari kita semua. Mengalami diskriminasi, dilecehkan, atau penolakan adalah sebagian perjalanan dari Ji-young. Perannya sebagai anak, istri, dan ibu rumah tangga patut diacungi jempol, sebab sejak awal cerita berjalan, film ini tidak memiliki kesan menggurui. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang karakteristik kepribadian tokoh pada film Kim Ji-young Born tahun 1982. Yang pertama, pada karakter Kim Ji-young, dia memiliki kecemasan, depresi, gangguan tidur. Dia juga orang yang gigih, memiliki suasana hati yang berubah-ubah. Dia juga
dapat tekanan dari ibu mertuanya, kemudian dia berusaha menjadi istri dan ibu yang baik bagi anaknya. Yang kedua, suaminya yang bernama Jung Dae-yoon, dia memiliki karakteristik perhatian terhadap Kim Ji-young dan berusaha memahami kondisi istrinya. Yang ketiga, ibu mertuanya Park Sung-yeon, dia memiliki kepribadian yang semaunya sendiri dan tidak memahami kondisi Ji-young, sering menyindir Kim Ji-young juga dan terlalu membandingkan dengan menantunya. Nah, menurut founder Mother Hope Indonesia Nuriana Ira, faktor risiko depresi pasca melahirkan sangat kompleks. Faktor biologisnya antara lain kecemasan atau depresi selama kehamilan, sejarah penyakit kejiwaan pada diri atau keluarga, penyakit tiroid, dan PMS. Di luar itu ada pula faktor psikologi yang seperti pola pikir negatif, sikap khawatir dan perfeksionis, kekerasan dalam rumah tangga, konflik keluarga, dan isu body image. Lalu ada faktor lainnya adalah sosial. Ibu setelah melahirkan rentan mengalami depresi jika pengalaman hidup penuh stres, menghadapi masalah finansial, kurangnya support, kekecewaan terhadap jenis kelamin bayi, juga bayi sakit atau berkebutuhan khusus. Faktor lainnya adalah kehamilan yang tidak diinginkan dan kesulitan menyusui. Selanjutnya, gangguan psikologi berdasarkan teori pada film Kim Ji-young. Kim Ji-young ini mengalami depresi. Nah, depresi ini adalah suatu gangguan suasana hati berupa kesedihan yang tidak biasanya dan bertahan lama. Depresi dapat dialami oleh semua orang. Resiko terkena depresi disebabkan oleh 3 faktor, yaitu psikologis, lingkungan, dan faktor genetik. Selanjutnya, gejala-gejala depresi meliputi kehilangan energi, perubahan nafsu makan, kemudian gangguan tidur, cemas, menurunnya kemampuan berkonsentrasi, kemudian ketidakmampuan membuat keputusan, rasa tidak tenang, perasaan tidak berguna, merasa bersalah atau putus asa, dan pikiran untuk menyakiti diri, bahkan berpikiran untuk bunuh diri. Selanjutnya, intervensi yang dapat diberikan untuk menangani permasalahan tokoh dalam film Kim Ji-young, yaitu Kim Ji-young mengalami depresi. Depresi sendiri merupakan suatu kondisi yang dianggap sebagai gangguan mood. Karakteristik utamanya adalah mood yang rendah, lesu, dan atau kehilangan minat atau ketidakmampuan untuk menikmati apapun dalam waktu yang lama. Dalam film Kim Ji-young, Ji-young mengalami depresi karena dia merasa tertekan oleh mertuanya yang selalu menuntut dirinya untuk melakukan ini itu. Padahal sebenarnya dia dan suaminya serta anaknya merupakan keluarga kecil yang sangat harmonis. Dengan begitu, cara yang harus dilakukan untuk mengatasi depresi yang terjadi pada Kim Ji-young adalah psikoterapi, cognitive behavior therapy, problem solving terapi, interpersonal terapi, terapi psikodinamis, obat antidepresan, terapi kejut listrik atau elektrokonvulsif terapi. Sekian review film dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 끝이 보이지 않아